Pada yang terhormat Bapak Heng Kumara selaku Ketua Yayasan Pendidikan Pauk Tomang, yang terhormat Bapak Cahyono Setiadi selaku Pengawas Yayasan Pendidikan Pauk Tomang, yang terhormat Ibu Ivon selaku Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Pauk Tomang, dan yang saya hormati Bapak Novel Priyatna selaku narasumber webinar kita hari ini. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Mungkin ada juga yang di luar dari Samaria ya Bapak Ibu, selamat datang. Dan yang juga saya banggakan adalah Bapak Ibu Guru Sekolah Samaria Tomang. Puji syukur sekali kita masih diberikan kesempatan kembali sama Tuhan untuk belajar lagi melalui webinar ini ya, yang diberikan dengan tema anak mandiri di masa pandemi. Ya, saya rasa ini adalah tema yang sangat relevan ya Bapak Ibu untuk kita semua ya, sehingga bukan hanya membekali para orang tua tapi juga membekali para guru untuk mendidik dan mengingatkan terus anak-anak murid supaya mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri dan bisa survive dalam belajar gitu. Dengan sangat antusias sekali saya Sasmita Laraswigati, saya akan memandu acara webinar kita hari ini, dan saya tidak sendiri Bapak Ibu, saya nanti akan dibantu oleh moderator yaitu Ibu Debbie Kumara. Untuk mengawali webinar ini saya mohon kepada Ibu Ivon untuk memimpin kita di dalam doa. Suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Ya, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan, setelah kami melewati beberapa waktu dan kami boleh tiba di akhir bulan Februari, pada hari ini kami boleh kembali menimba ilmu, menimba pengalaman, menimba pengetahuan di masa pandemi ini. Seringkali dan tidak jarang kami ini, orang tua, guru-guru, merasa begitu putus asa dalam mengajar, dalam memperhatikan anak-anak kami di masa yang sulit ini. Namun Tuhan, melalui webinar pada hari ini, kami boleh bersama-sama kembali melihat dan mendapatkan pengetahuan untuk memperkuat mental kami di dalam kami mengajar anak-anak, sehingga anak-anak kami juga kami boleh didik agar supaya mereka dapat mandiri. Terima kasih Tuhan, tolong kami di dalam kesempatan ini. Kami bersyukur untuk hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk membagikan pengalaman, pengetahuan, dan ilmunya bagi kami pada hari ini. Berkati dia, tolong dia, dan biarlah hari ini, jam ini, kami boleh pakai dengan sebaik-baiknya. Jauhkan kami daripada segala pikiran yang tidak berkenan kepadamu, dan biarlah kami boleh mengikutinya di dalam damai sejahtera Tuhan dan dengan penuh kesungguhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan ini semua. Amin. Terima kasih kepada Ibu Ivon yang sudah memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memulai webinar ini, kita akan pujikan satu lagu. Kita akan pujikan satu lagu yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Kita akan pujikan lagu ini dengan semangat ya Bapak Ibu, walaupun secara daring, dan nanti audionya mohon dinonaktifkan saja, kita bisa mengikuti video yang akan saya share.
baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya sampai selamanya, untuk selamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus begitu baik. Bahkan ketika hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti webinar, karena Tuhan Yesus juga baik buat kita semua. Oke Bapak Ibu, sudah setahun siswa bersekolah dari rumah atau dikenal sebagai pembelajaran jarak jauh. Sebuah perubahan yang menuntut siswa, guru, dan juga orang tua untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Lalu bagaimana kesan orang tua SMP mengenai PJJ ini? Mari kita simak kesaksian orang tua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Rike, orang tua murid dari siswa bernama Terence kelas 9 SMBK Samaria. Perkenalkan, saya adalah orang tua dari murid yang bernama Edelin, siswa kelas 9 Sekolah Samaria. Selama ini saya percaya kepada Sekolah Samaria dalam mendidik siswanya, menjadikan siswa penuh disiplin, dan membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan sopan. Perasaan saya selama anak saya belajar di Samaria, saya merasa cukup nyaman, aman, dan juga tenang. Kenapa? Karena saya tahu Sekolah Samaria itu sudah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan. Artinya sudah piawai dan tidak diragukan lagi dalam kemampuannya dalam mendidik murid-muridnya. Selain itu saya juga merasa senang karena selain siswa dididik secara akademis, juga diajarkan mengenai akhlak dan budi pekerti dan juga kerohaniannya dibina dengan baik. Contohnya setiap pagi sebelum memulai pelajaran selalu ada doa bersama dan juga renungan pagi. Kelebihan Sekolah Samaria selama pembelajaran jarak jauh ini adalah melakukan sekolah secara daring setiap hari dan tepat waktu. Bahkan kadang menambahkan waktu belajar untuk siswa-siswanya. Lalu waktu itu ada juga program yang namanya Baca Pibo ya. Di sini anak dididik agar mempunyai kecintaan untuk membaca. Lalu untuk acara Student Led Conference SLC, murid juga diajarkan untuk membuat portofolio secara digital karena ini sistem pembelajarannya masih PJJ ya. Harapan saya ke depannya, khususnya untuk SMP Samaria, semoga Sekolah Samaria tetap dapat mempertahankan apa yang sudah baik selama ini, yaitu mutu-mutu pelajarannya, dan juga
kualitas para pengajarnya. Harapan saya ke depan Sekolah Samaria semakin meningkatkan kualitas dan jumlah siswa yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Selamat pagi, Shalom. Iya, puji Tuhan, bersyukur sekali ya Bapak Ibu, di tengah situasi dan keadaan saat ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Sekolah Samaria untuk terus melayani dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak di Samaria. Baiklah Bapak Ibu, kita tidak perlu berlama-lama lagi, pasti Bapak Ibu juga sudah tidak sabar untuk mendengar paparan langsung dari narasumber kita hari ini. Oleh karena itu saya mohon Oleh karena itu saya persilahkan Ibu Debbie untuk menjadi moderator dan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di webinar orang tua pagi hari ini di webinar orang tua Samaria. Terima kasih sudah hadir tepat waktu dan saya bersyukur sekali peserta kita bukan cuma dari Jakarta aja. Selamat datang untuk peserta dari Papua dan dari Siantar. Kalau ada Bapak Ibu yang dari luar Jakarta, silakan memperkenalkan dirinya dan di kolom chat. Saya bersyukur sekali kita berkumpul sama-sama hari ini di pagi ini, walaupun secara virtual dan kita bisa berkenalan dan untuk belajar sama-sama melalui narasumber kita pagi ini. Hari ini tema kita yang diambil adalah anak mandiri di masa pandemi. Setelah hampir setahun ya anak-anak belajar dari rumah, ternyata kan banyak sekali beberapa orang tua menjerit karena aduh kok saya jadi repot ikut belajar, ikut ngumpulin tugas dengan untuk anak-anaknya ikut sekolah gitu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya gimana sih supaya anak-anak walaupun di rumah belajarnya tetapi bisa tetap mandiri. Jadi nggak terlalu banyak bantuan orang tua. Nah, oleh karena itu dengan senang hati kita akan mendengarkan nanti dari Pak Novel Priyatna, narasumber kita pagi ini. Saya perkenalkan dulu sebentar, Pak Novel Priyatna adalah seorang saat ini menjadi dosen di Universitas Pelita Harapan. Kebetulan saya kenal Pak Novel itu sudah hampir 10 tahun ya lalu ya Pak Novel ya. Dari tahun hampir 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun yang lalu ya Pak Novel ya? Iya, Bu. Iya kan ya? Dan kita bertemu lagi pagi ini. Kemudian Pak Novel ini ternyata sekarang sudah mendapat pendidikan yang luar biasa. Sekarang menempuh S3, tapi S2-nya menjadi konseling dari STTRI ya Pak ya. Ya, terus Pak Novel pun juga seorang kepala keluarga, ayah dari 2 orang anak ya Pak? 2 anak, Bu. Ya, berarti Bapak juga ngalamin dong ya Pak? PJJ ini gimana ya Pak ya? Ya, sangat mengalami. Oke, baik supaya tidak berlama-lama, terima kasih yang sudah memperkenalkan diri. Saya senang sekali ada dari Siantar, dari pemantang Siantar dan Papua nih Pak, peserta kita. Jadi bukan dari Jakarta aja. Jadi silakan Pak, waktu dan tempat saya persilahkan. Semoga kita bisa belajar banyak dari Bapak. Mari Pak. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu semua, terima kasih Bu Debbie yang sudah memperkenalkan saya. Juga terima kasih bagi para Bapak Ibu pengurus Yayasan Pauk Tomang yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani di sekolah ini. Juga kepada semua Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru, para orang tua, dan juga pendengar yang mengikuti acara ini. Jadi sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ibu Debbie, saya juga mengalami gitu ya situasi seperti ini karena anak saya 2, yang pertama umur 12 dan yang pertama 12, yang kedua 10 gitu ya, 10 tahun. Jadi setiap hari ini makanan sehari-hari begitu ya kondisi PJJ ini. Dan saya yakin apa yang saya alami juga Bapak Ibu alami dan Bapak Ibu alami juga saya alami begitu ya. Mungkin kita berbeda konteksnya saja. Nah, saya masih belajar Bapak Ibu untuk menjadi orang tua. Dan jadi saya bukan satu-satunya narasumber yang tahu segalanya, tidak. Ya, tapi nanti saya yakin melalui interaksi kita, saya bisa belajar dari Bapak Ibu,
gitu ya, dan kita saling berbagi pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman ya. Baik, berhubung waktunya cukup singkat, jadi saya segera akan mulai aja dengan materi yang sudah saya persiapkan. Apakah saya yang share screen atau dari Pak, Bapak aja, Pak, silakan, Oke, Pak. saya share screen sebentar, Bapak Ibu. Ya, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Di saya sudah, Pak. Oh, sudah ya. Baik, baik. Jadi materinya sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada yang belum terlihat, mohon diinfokan kepada panitia. Baik, Bapak Ibu, kita akan segera mulai. Nah, Bapak Ibu, dari topik kita anak mandiri di masa pandemi, gitu ya. Coba kita pikirkan sejenak, sebentar, resapi anak mandiri di masa pandemi, gitu ya. Saya sempat bercanda dengan Ibu Debbie, mungkinkah begitu ya? Jadi ini suatu kondisi yang, waduh, gitu ya, suatu kondisi yang tidak mudah. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh saya bertanya, ya, pada saat tadi judulnya anak mandiri di masa pandemi. Menurut Bapak Ibu, yang mana secara spontan langsung terpikir, langsung menjadi fokus, langsung yang menjadi pusat perhatian dari Bapak Ibu? Apakah anak, apakah mandirinya, atau pandeminya? Ya, anak, mandiri, atau pandemi? Jujur Bapak Ibu, waktu saya sedang mempersiapkan materi ini, ya, saya tidak fokus pada anak. Saya fokus kepada mandiri dan pandemi. Gitu ya. Wah, oke, topiknya anak mandiri di masa pandemi. Berarti coba ya cari nih hal-hal yang menyangkut anak mandiri, maksudnya mandirinya gitu ya, dan pandeminya. Saya cari searching, googling dan sebagainya begitu ya. Tapi entah kenapa pada satu titik saya seperti tersadar begitu ya. Tek gitu ya. Aduh, ini apakah saya jadi salah fokus ya? Apakah berbicara tentang mandiri, berbicara tentang pandemi adalah suatu hal yang penting? Tentu penting, penting banget gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, saya orang tua, saya mengalami sendiri begitu. Bagaimana anak harus belajar mandiri begitu ya, tapi susahnya minta ampun. Kemudian di tengah pandemi seperti ini, kita semua sulit begitu ya, banyak konteks masalah. Tapi entah kenapa saya tersadar begitu ya. Ada satu poin yang saya lupakan, gitu ya. Dan saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu pada saat menerima flyer, gitu ya, bahwa ada seminar anak mandiri di masa pandemi. Nah, oleh karena itu pada hari ini, gitu ya, meskipun nanti kita ada juga menyangkut masalah mandiri dan pandemi, tapi saya lebih banyak fokus kepada anak, ya, fokus kepada anak. Dan fokus kepada anak ini nanti kita lihat bagaimana relasinya dengan orang tua, begitu ya. Kenapa saya berfokus kepada anak? Bapak Ibu, kita coba baca dulu cukup dari sini begitu ya, dan saya juga tidak akan membahas secara detail tentang ayat ini, tapi setidaknya ayat ini bisa menjadi dasar begitu ya, fondasi, patokan bagi kita. Ini dikatakan sendiri oleh Musa dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7, saya bacakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, gitu ya. Ayo, ya, ini perintah, gitu ya. Perhatikan. Apa perintahnya? Haruslah, yang pertama harus, gitu ya. Engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ya, itu sengaja saya garis bawahi, mengajarkan berulang-ulang dan membicarakannya. Ya, apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Mungkin dengan kata lain, dalam apapun yang yang orang tua lakukan, yang kita lakukan, maka kita harus mengajarkannya berulang-ulang dan membicarakannya. Ya. Nah, saya percaya bahwa ini bukan seperti kayak mengajarkan di depan kelas yang harus, ayo kamu sini duduk gitu ya, dengerin papa mau ngomong atau mama mau ngomong firman Tuhan begini atau kamu harus begitu. Tidak, gitu ya. Saya percaya bahwa ini adalah suatu bentuk ya, relasi antara orang tua dan anaknya. Jadi ada penekanan relasi di sini, ya. Makanya dikatakan mengajarkan berulang-ulang dan membicarakannya. Ayo diskusikan, ayo ngomong.
Ayo dengerin anakmu, gitu kan? Ayo ajarkan anakmu, dan berulang-ulang. Jadi poin saya dari ayat ini adalah, ya nanti Bapak Ibu juga bisa coba cari poin-poin yang lain. Poin saya adalah yang pertama bahwa dalam mengajarkan anak, dalam topik ini kita bicarakan tentang mengajarkan kemandirian, gitu ya. Itu bukanlah suatu proses yang instan. Ya, bukanlah seperti membalikkan telapak tangan atau bukan seperti sedang bermain sulap. Dan mohon maaf, pada saat Bapak Ibu datang ke seminar ini dan kemudian berharap mendapatkan resep langsung jadi, begitu ya, yang langsung bisa ditebus di apotek, tanda kutip, gitu ya. Saya mohon maaf, saya bukan di situ poin saya, begitu. Ya, tetapi adalah yang pertama, mengajarkan anak mandiri, ya itu haruslah berulang-ulang. Artinya mendidik anak haruslah berulang-ulang. Butuh waktu, butuh proses, tidak instan. Ya, itu poin saya dari ayat ini, gitu Bapak Ibu. Dan yang kedua, ini menyangkut masalah relasi antara orang tua dan anaknya sendiri. Jadi bukan instan, yang kedua relasi, ya. Jadi tidak instan dan relasi, ya Bapak Ibu ya. Nah itu poin dari bagian Alkitab ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kembali ke 3 hal tadi, anak, mandiri, pandemi. Ya. Pada saat kita bicara atau memfokuskan kepada anak, bukan berarti kita mengabaikan bahwa dia harus mandiri dan juga kita harus menghadapi pandemi. Tentu tidak, begitu ya. Bukan itu maksud saya. Kita mencoba merangkum ketiga hal ini. Tetapi pada saat kita ya memfokuskan pada hal yang paling esensi ya dalam relasi keluarga kita, dalam kehidupan keluarga kita, maka itu adalah tentang si anak itu sendiri. Ya, jika kita fokus kepada si anak, maka kita berbicara tadi tentang relasi. Dan pada saat kita bicara tentang relasi, kita bicara tentang proses, tentang waktu, bukan instan. Ya. Nah, yang kedua, mandiri. Apakah bagus mandiri? Tentu bagus. Nah, ini digambarkan bisa pasang sepatu sendiri gitu ya, bisa mandi sendiri nanti ya sesuai dengan tingkat usia perkembangannya begitu ya. Nanti sudah tidak perlu ditemani lagi waktu ke sekolah, itu kan udah mulai belajar mandiri seusia sesuai dengan perkembangan usia begitu ya. Apakah bagus? Tentu bagus begitu ya. Tapi akan menjadi salah fokusnya pada saat kita hanya berfokus kepada dia sudah bisa ini, dia sudah bisa itu, dia sudah bisa apa begitu ya, tanpa kita memperhatikan relasi kita dengan dia. Ya. Kemudian pandemi. Siapa yang tidak khawatir dengan pandemi begitu ya, dan puji Tuhan kita sekarang sudah mulai vaksinasi sudah mulai berjalan dan sebagainya gitu. Nah, tapi jangan sampai kemudian dengan adanya pandemi ini kita hanya berorientasi kepada masalah. Ya, dan melupakan hal yang paling esensi yaitu relasi kita dengan anak. Ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan seminar ini, webinar ini saya memilih ya untuk banyak berfokus kepada orientasi relasi dengan anak. Ya, beberapa hal tentang mandiri dan pandemi juga akan saya bahas tapi tidak terlalu mendalam ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini yang tadi saya katakan ya. Kenapa penting untuk memfokuskan pada relasi orang tua anak? Karena tidak ada kemandirian anak yang sejati tanpa dibangun melalui relasinya dengan orang tua. Bapak Ibu, anak kita bukan robot ya, saya sepakat. Kita semua sepakat anak kita bukan robot yang bisa diprogram. Ya, hari ini jam segini ya harus begini, harus begitu. Kalaupun udah dicoba, tentu itu suatu hal yang baik, tetapi dari pengalaman saya, itu banyak melenceng sana, melenceng sini, gitu ya. Wah, inilah, itulah, dan sebagainya. Sudah dikatakan kalau jam sekian, ayo mandi. Masih juga harus diulang, begitu ya, diulang. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti apa sih? Bagaimana sih, gitu ya, pada saat kita bicara tentang kemandirian ini? Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, di sini saya berani mengatakan bahwa tidak ada kemandirian anak yang sejati tanpa dibangun melalui relasinya dengan orang tua. Kenapa? Karena melalui relasi dengan orang tua itulah ya seorang anak akan mendapatkan yang pertama model. Seperti apa sih
gitu ya. Kalau orang tuanya sendiri tidak mandiri, bagaimana mungkin anaknya bisa mandiri begitu ya? Ada model, ya. Kemudian si anak itu bisa membangun gambar dirinya, ya. Kemudian si anak bisa berlatih, si anak bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan dan sebagainya. Sehingga kita mencoba membangun aspek mandiri ini secara lebih utuh. Mungkin seorang anak bisa mandiri secara sikap atau perilaku, nggak perlu disuruh-suruh lagi, nggak perlu perintah sana sini, dia udah tahu. Tapi pertanyaannya adalah, kalau dia mandiri secara perilaku, apakah juga perkembangan emosinya bisa mencapai kemandirian secara emosi? Ya, dia hanya seperti robot, hanya gitu ya melakukan karena memang kalau tidak berarti ada hukuman. Maka dia melakukan karena takut, gitu ya. Dia melakukan bukan karena kesadaran internal di dalam dirinya, ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, disinilah nanti saya akan fokus dan beberapa hal dinamika nanti kita akan coba lihat di dalam slide-slide berikutnya, ya. Jadi fokus saya adalah di dalam relasi orang tua dan anak. Nah, bagi rekan-rekan saya yang berasal dari TC, gitu ya, yang sekarang sudah menjadi Bapak Ibu guru di Samaria, pasti tahu gambar ini, begitu ya, dan semoga tidak bosan ya, Bapak Ibu guru yang dari TC. Nah, Bapak Ibu, ini dua gambar ya. Yang pertama di sebelah kiri gambar, dua-duanya gambar buah, gitu ya. Tapi yang satu buahnya imitasi, yang satu lagi buahnya sungguhan, ya. Kalau dilihat sepintas, kita lebih suka yang mana? Kita lebih suka yang sebelah kiri ya. Apalagi baru 2 bulan berlalunya Natal begitu. Karena apa? Karena tampaknya kinclong, warnanya bagus, rapi, menarik begitu ya. Ini sebelah kanan, aduh gitu ya, ngelihatnya aja udah males begitu. Nah, tetapi pada saat kita bicara tentang anak mandiri, ya, kita perlu waspada, jangan sampai kemudian kita lupa ya memberikan atau fokus kepada hal yang sifatnya fondasi, nilai-nilai, ya, relasi, gitu ya. Bukan sekedar aksesori. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita senang anak kita mandiri karena apa? Nanti kalau dilihat tetangga atau dilihat orang lain atau orang tua dari temannya anak kita, wah gitu ya, dapat pujian gitu. Wah, karena anak saya bagus nih gitu ya, anak saya mandiri dan sebagainya. Teman-temannya pada kagum atau orang tua lain pada kagum gitu ya. Tapi untuk mencapai hal itu ya kita mengabaikan emosinya, kita tidak pernah mendengar pendapatnya, pokoknya kamu harus begini begitu dan sebagainya. Akan terlihat seperti buah ini yang di sebelah kiri. Dia akan terlihat mulus gitu ya, akan terlihat bagus, tetapi kita tidak tahu di dalam dirinya, ya, jeritan hatinya dan sebagainya, begitu ya. Sehingga tidak heran kalau buah ini yang sebelah kiri kalau jatuh dia pecah, bagus di luar, rapuh di dalam. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga yang kedua, proses, bukan instan, ya. Jadi anak mandiri seperti yang tadi saya katakan ini adalah bagian dari proses, dan proses itu sebetulnya nggak enak, Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Sebetulnya nggak enak proses itu. Ya, saya mengalami setiap hari dengan istri terhadap anak-anak. Apakah selalu menikmati proses? Enggak, gitu ya. Tapi ini memang harus dilalui, ya, karena inilah esensi dari keluarga di mana ada relasi antara orang tua dan anak. Ada waktunya memang marah, ada waktunya juga kita bisa bersukacita, gitu ya. Ada waktunya lagi, aduh bosan banget, ya. Tapi inilah bagian dari proses, ya, bukan suatu hal yang instan. Jadi pada saat kita memaksakan ya anak mandiri itu adalah suatu proses yang instan, maka kita harus waspada. Jangan sampai terlihat bagus di luar, tapi rapuh di dalam. Nah, Bapak Ibu, ini ada sedikit contoh gitu ya. Ini kalau dilihat gambar sebelah kiri, mohon maaf bukan mau menakut-nakuti begitu ya. Ini ngeri juga ya. Sepertinya kalau kita lihat dia sedang memakai topeng, ya. Pada saat topeng itu dilepas, kalau lihat topengnya, muka luarnya, itu sangat, aduh, ceria ya, anak yang sepertinya tidak ada masalah. Tapi bagaimana di dalamnya? Bagaimana kondisi psikologisnya? Bagaimana kondisi emosinya? Ya, bagaimana dengan pikiran-pikirannya? Bagaimana dengan gejolak hatinya? Ya,
Kalau kemandirian kemudian dipaksakan dengan cara instan, tidak berdasarkan relasi, hanya berdasarkan agenda orang tua, gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan adalah itu tadi, mulus di luar, tapi rapuh di dalam. Ya Bapak Ibu ya, tidak sedikit orang meskipun sudah dewasa, ya dia tidak pernah bisa mandiri. Oke lah, mungkin dia mandiri secara finansial, ya karena sudah punya pekerjaan dan sebagainya. Tapi secara emosi, ya dia masih terus bergantung kepada orang tua misalnya. Oh bisa sekali, ya. Nah, kemudian yang kedua itu gambar ini ya, gambar bangunan gitu. Nah, ada di luarnya terlihat bagus sekali ya. Tapi sebetulnya kalau dilihat di belakangnya begitu ya, itu ya masih bangunan yang belum jadi kan, masih berantakan dan sebagainya. Nah, jadi poin yang saya ingin katakan di sini adalah jangan sampai kita hanya fokus kepada aspek di luarnya ya, tapi kita mengabaikan proses pengembangan kemandirian anak secara utuh. Karena itu butuh proses waktu dan relasi. Ya Bapak Ibu, oke. Nah, saya mau kasih satu contoh gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang tahu tentang siapa dia. Ya, tentang siapa dia. Dia ini adalah Nick Vujicic ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat dulu ya, apakah ada yang aneh? Dia tidak punya tangan dua-duanya dan juga nanti lihat di gambar ini dia juga tidak punya kaki. Begitu ya. Jadi kita bisa melihat ada sesuatu yang aneh di sini. Nah, dia mengalami sindrom tetra amelia. Ibunya sempat menolak ya, pada waktu pertama kali dia lahir dan diserahkan kepada ibunya untuk digendong kan begitu ya, Ibu ya, Bapak Ibu ya. Nah, tapi ibunya menolak karena apa? Karena seperti ini anaknya, gitu ya. Namun akhirnya berdasarkan melalui proses waktu bisa menerima ya kondisi ini sebagai rencana Tuhan dan dia mendukung sepenuhnya. Bapak Ibu, apakah persoalan selesai? Tentu tidak. Ya, dalam perjalanan hidup si Nick ini, gitu ya, dia dibully, gitu ya, yang biasa-biasa aja sering bisa dibully, gitu ya, maksudnya yang normal-normal aja bisa dibully, apalagi dalam kondisi begini, sehingga dia mengalami depresi, kesepian, bahkan coba bunuh diri. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dia bangkit, dia menjadi seorang penginjil, motivator, dan kepala keluarga, Bapak Ibu. Ya, nah sebetulnya kita udah bisa prediksi ya orang seperti ini nggak akan mungkin bisa mandiri, nggak akan mungkin, mustahil, betul nggak Bapak Ibu? Ya, tapi kita lihat, ya, kita lihat kenapa dia bisa seperti ini. Bagian kedua dikatakan meskipun sempat menolak, tapi kemudian orang tuanya ya memutuskan untuk mendukung dia. Nah, ada relasi di sini. Ya, ada relasi antara orang tua dan anak yang menjadi dasar proses pembentukan kemandirian Nick. Ya. Nah, bukan cuma sekedar relasi, tapi ini suatu proses. Bapak Ibu bisa bayangin ya, bagaimana sedihnya orang tua, capeknya orang tua gitu ya, harus menghadapi anak dengan kondisi seperti ini, begitu ya, belum lagi menghadapi bullying dari teman-temannya. Tapi ini suatu proses, ya. Jadi dengan dengan relasi dan dengan proses kita bisa melihat ya orang seperti apa sekarang Nick ini. Bukan hanya dia sekedar mandiri, tapi dia menolong banyak orang ya untuk bisa mandiri begitu ya. Bisa menolong banyak orang untuk bangkit dari keterpurukan mereka. Nah, Tuhan pakai orang seperti ini begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nah ini kalau memungkinkan secara waktu, apakah memungkinkan ya, Ibu Devi untuk kita lihat sebentar? Ini Bisa, tapi 6 bisa. menit sih. Ini Bisa, 6 Pak. menit. Nggak apa-apa, Oke, baik. kita putarkan Silakan. aja melalui dari Aplika ya. Ya, silakan Aplika.io. Mungkin Pak Novel bisa ya. I want you to know that the fear of being alone and having no purpose in your life
is one of the most disabling things that you'll ever experience in your life. And you need to know the answer of two questions. Who are you and what do you want? For me, I realized as a kid, there was a choice I had to make. Either believe what the world said and only believe that broken pieces are ahead for me, or believe that God loves me. It was hard. Because when God says in the Bible, I have a plan for you, I'm thinking, really? And I prayed for arms and legs. What do you want? I wanted arms and legs. It's not that difficult to believe. The God of the Bible says He has a plan for you. Do you see this timeline? I'm 8 years old, going forwards into the future. No idea what was ahead. The Bible says He has a plan. We don't see the plan, so it's kind of foolish to believe something that you can't see. But faith helps you to do that. Faith is exactly that. And faith comes when you hear the Word of God. When I heard the Word of God, I still didn't understand His love, His plan. So I prayed for a blueprint of His plan. And He didn't come back to me on that request. And when you don't hear from God, you then start to conclude what you believe. From then on, do you decide to keep on believing and waiting to see what happens and trust Him? Or do we conclude to do this? There is no God. I'm alone. There is no hope. There is no purpose. I'm getting bullied for the rest of my life. I'm never getting married. I'm never going to have kids. Never going to be happy. Man, was I wrong or what? And at age 10, I tried to end my life, but I'm still here. All I could see were broken pieces, and I had no idea that there would ever be hope for someone truly disabled. Emotionally, mentally, spiritually, physically, the whole thing. I mean, on every checkbox. I wasn't myself sometimes. I was so angry at my life. And I want you to know in your life, there will be times where you feel like you'll be on the edge. But when you look at the word disabled, D-I-S-A-B-L-E-D, when you turn your back on the lies like this, and you come to the truth will set you free. Do I look disabled to you today? No. When you put a G-O, go, walk by faith and not by sight, and you put a G-O in front of the word disabled, it spells God is able to do what? Ephesians 3:20, exceedingly abundantly more than you could ever ask, imagine, or attain. What does that mean? It actually means that God has a good plan. He never withholds any good gifts. I was 15 years old and I read John chapter 9. A man was born blind and no one knew why. Jesus was asked by everyone, why was this man born blind? Now, my doctors don't know why I was born this way. My parents don't know why I was born this way. And I want you to know that we don't have any answers for my birth defect. Jesus said this blind man was born this way because God's works are going to be revealed through him. Jesus spits on the dirt, puts mud on the face of the blind man, and there is no record of the blind man saying anything, flinching, asking anything, moving backward.
Nothing. Jesus performs his miracle as he is still. I realized Jesus did not sit the blind man down and say, Mr. Blind Man, my name is JC. I'm the healer. I'm about to spit in the dirt and give you a facial. And after we wipe the mud off your face, you're going to see. He didn't do that. God doesn't need to tell me his plan. I just need to be still and believe he has a plan. That's when you walk by faith. Why would you need faith if God told you everything? If I was age 8 and I prayed for arms and legs and God instead told me everything he's going to do until the age of 33, you got to be kidding me. I would die of shock. Writing books, 55 languages. If God can use a man without arms and legs to be his hands and feet, then who can God not use? Amen? He loves you, and he can do anything with your broken pieces. Ya, baik Bapak Ibu. Bagaimana dengan video tadi? Mungkin beberapa sudah ada yang menonton, tapi mungkin juga beberapa belum ya Bapak Ibu. Nah, tadi pada saat, maaf saya mau tanya dulu apakah suara saya terdengar dan PPT-nya sudah terlihat kembali? Sudah, Pak. Oh ya, baik. Jadi dari apa yang tadi dikatakan oleh Nick, ya kita bisa melihat bagaimana perjalanan hidupnya, begitu ya. Nah, tapi ada satu kata khusus ya yang Nick terus berulang-ulang katakan. Ya, saya yakin juga mungkin Bapak Ibu bisa tangkap gitu ya. Kalimat yang dia katakan itu adalah itu ya. Jadi Tuhan itu punya rencana ya di dalam setiap orang, dan kita juga yakin Tuhan punya rencana di dalam kehidupan anak kita. Ya, jadi Tuhan sudah menyiapkan blueprint-nya. Jadi kalau Tuhan itu sudah memiliki rencana, ya kalau kita bicara sekarang kan tentang anak begitu ya, Tuhan sudah mempunyai rencana, sudah punya blueprint, ya cetaknya sesuai dengan agenda yang Tuhan sudah punya. Gitu ya. Nah, proses menuntun inilah yang tidak mudah, begitu ya. Karena apa? Karena antara maunya Tuhan dengan maunya kita sebagai orang tua seringkali tidak sama, gitu ya. Kita lebih senang cara kita dibandingkan caranya Tuhan. Gitu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ya dari video tadi untuk pembahasan selanjutnya. Nah, mungkin kita bisa merefleksikan, ya. Mungkin kalau saat ini Bapak Ibu ada foto anak-anak, begitu ya, nggak usah 1 menit, 30 detik aja, begitu ya. Coba pandang sebentar foto anak-anak Bapak Ibu, ya, 30 detik saja. Ya, kalau ada langsung di HP, gitu ya, atau pas lagi ada di depan, di dekat Bapak Ibu bisa langsung lihat anaknya, begitu ya. Dan kemudian apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu, ya. Apakah Bapak Ibu mengasihi mereka sesuai dengan keunikan diri mereka atau sesuai dengan tuntutan kita semata? Coba sekitar 30 detik ya, Bapak Ibu ya. Apakah kita mengasihi mereka sesuai dengan keunikan diri mereka atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka? Mungkin mereka tidak secepat teman-temannya. Mungkin kakak lebih lambat dibandingkan adik, gitu ya. Mungkin adik tidak semandiri kakak, ya. Oke, apakah kita mengasihi mereka karena adanya suatu syarat, ya?
Kalau mereka sesuai dengan apa yang saya ingini, maka saya mengasihi mereka, saya memperhatikan mereka. Kalau tidak, sudahlah, buat apa begitu ya? Anak seperti ini harus dihukum nih dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, perlu kita coba refleksikan kembali berdasarkan tadi pengalaman dari Nick sendiri ya. Dia bisa menjadi seperti itu adalah karena didasarkan atas relasi dia dengan orang tua. Dan tentu dalam hal ini relasi dengan orang tua juga membawa dia untuk memiliki iman yang lebih teguh di dalam Tuhan ya. Nah, tapi poin saya di sini adalah relasi antara orang tua dan anak membentuk suatu kemandirian bahkan untuk seseorang yang tidak bisa mandiri seperti Nick tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah puisi gitu ya. Ini ditulis oleh Dorothy Low Noyd gitu ya. Nah, saya bacakan. Jika anak hidup dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak hidup dengan permusuhan, ia belajar membenci. Jika anak hidup dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak hidup dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak hidup dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak hidup dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak hidup dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak hidup dengan diperlakukan adil, ia belajar keadilan. Jika anak hidup dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak hidup dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak hidup dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Saya ambil contoh aja Bapak Ibu, bagian yang ketiga. Jika anak hidup dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Pada saat kita mengatakan, masa kamu itu aja nggak bisa, gitu kan? Kamu kan kakak, harusnya kamu lebih mandiri, ya lebih pintar dibandingkan adikmu. Tuh lihat adikmu, dia jauh lebih bagus dari kamu. Tuh lihat teman kamu, ya kamu bikin malu papa mama, misalnya ya. Ayo mandiri. Nah, jadi Bapak Ibu, pada saat kita mengajarkan tentang kemandirian, tapi dengan cara cemoohan misalnya, atau dengan cara celaan, gitu ya, atau hinaan, yang mungkin kita di tengah keletihan kita udah capek mungkin, gitu ya, apalagi di tengah kondisi pandemi ini kita banyak sekali hal-hal yang berubah, sehingga sering kali kata-kata yang muncul seperti itu, kita perlu waspada. Karena mungkin saja dia akan menjadi mandiri, tapi mandiri tanda kutip. Ya, dia bisa melakukan ini, melakukan itu karena apa? Karena takut, ya, karena takut penolakan, karena dia butuh penerimaan, ya. Tetapi juga supaya dia nggak mendapatkan hukuman. Jadi kemandiriannya dia sebetulnya bukanlah kemandirian, gitu ya. Itu hanya kemandirian di kulit. Kemandirian secara aksesoris, masih ingat tadi Bapak Ibu ya, yang kita bahas di atas. Itu bukan kemandirian yang sejati. Nah, tentu saya berharap Bapak Ibu tidak ingin seperti itu ya. Bagus di luar, mandiri di luar, tapi rapuh di dalam. Ya Bapak Ibu. Nah, ini sedikit saya coba searching begitu ya. Oh, dapat ya arti mandiri. Kita coba lihat sebentar ya. Arti mandiri itu seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Itu dari Kamus Bahasa Indonesia ya, KBBI. Nah, sedangkan saya coba lihat dari kompas.com itu ada artinya kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri, ya mirip ya, untuk jadi berdiri sendiri, yang ditandai dengan mengambil inisiatif, mencoba mengatasi masalah, ya tanpa meminta bantuan orang lain. Berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan, gitu ya. Kesempurnaan di sini mungkin artinya ya semakin menuju kedewasaan, begitu ya. Wah, ini tentu bagus sekali ya Bapak Ibu ya, arti makna dari mandiri seperti ini. Tapi tentu yang menjadi persoalan adalah bagaimana respon kita sebagai orang tua pada saat kita ingin membuat anak kita ataupun menolong anak kita untuk dapat berdiri sendiri. Itu kemudian yang juga menjadi bahan refleksi kita ya Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kita yakin bahwa ini adalah suatu proses ini yang kita perlu lihat. Apakah tadi seperti yang di puisi tadi katakan begitu ya, dipenuhi dengan cemoohan, paksaan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari ciri-ciri kemandirian anak, percaya diri, motivasi yang tinggi, tidak banyak menggantungkan diri pada orang lain, berani memutuskan pilihannya sendiri,
mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, begitu ya. Bapak Ibu, jujur terus terang kalau coba saya lihat kepada anak saya, wah ini masih jauh dari sini. Gitu ya. Masih jauh. Ya, anak saya masih belum mencapai seperti ini, ya. Masih banyak hal yang perlu dibereskan, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, ibaratnya seperti itu. Tetapi tentu ini bukan menjadi harga mati, begitu Bapak Ibu ya. Ada anak yang bisa lebih cepat, ada anak yang memang butuh proses lebih lambat, begitu kan? Nah, tinggal di tengah kondisi yang seperti ini, bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Wah, ini di seminar ini dikatakan ciri anak mandiri harus percaya diri, gitu ya, motivasi yang tinggi. Kamu nggak boleh pemalu ya, kamu harus percaya diri, kamu harus begini begitu dan sebagainya. Apakah anaknya bisa terlihat percaya diri? Bisa Bapak Ibu. Tapi jangan salah, terkadang di balik terkesan kulitnya itu percaya diri, luarnya percaya diri, sebetulnya di dalam tersembunyi rasa rendah diri. Itu ada, ya. Nah, oleh karena itu pada saat kita bicara anak mandiri, kita juga harus bicara secara utuh, Bapak Ibu. Secara seimbang, gitu ya. Jadi bukan hanya fisiknya, ya dia bisa ini, bisa itu dan sebagainya, tapi juga jiwanya, ya. Apa yang dia rasakan? Pikiran-pikiran apa yang ada dalam dirinya? Apakah kita punya waktu nggak untuk mendengarkan keluhannya dia, gitu ya? Atau kita bersedia mendengarkan nggak apa yang dia rasakan? Dan jangan lupa, ya, tadi di definisi di atas tidak menyinggung hal rohani, begitu ya. Kita ya sebagai pengikut Kristus tentu, apalagi tadi sudah dibuka oleh ayat firman Tuhan, maka kemandirian juga menyangkut aspek rohani. Nah, inilah seringkali yang terabaikan ya. Nah, ini yang nanti kita akan sedikit bahas. Baik, Bapak Ibu, ini harapan kita pada saat bicara anak mandiri, gitu ya. Tentu tidak salah ya. Ini harapannya ya senang belajar, nggak perlu diawasi, begitu ya. Tapi kenyataan seperti ini ya. Nah, ini yang saya alami juga, Bapak Ibu ya. Kemarin sebetulnya saya udah mau ngambil foto anak saya lagi yang seperti yang paling bawah tuh, yang lagi plek gitu ya. Cuman nggak jadi begitu ya. Nah, tapi ini kenyataan ya, dan ini yang kita harus hadapi begitu. Nah, ini juga saya coba lihat cek ya, ada nggak yang lucu-lucu begitu ya, sebelum pandemi gitu ya, mamanya bilang jangan main gadget terus gitu ya, belajar gitu ya. Nah, sekarang setelah pandemi jangan meleng dari layar, jangan lihat Bu Guru nerangin apaan begitu ya. Jadi ya inilah gitu ya, anak jadi pusing nih dengan tiap hari gitu ya diomelin seperti ini ya, tapi memang inilah kondisinya ya, dan saya juga tidak menyalahkan begitu ya, ini kondisinya, tapi kita perlu belajar. Nah, ini gimana rasanya belajar di rumah begitu ya. Ini anak-anak saling curhat nih ya. Aku tak sanggup lagi, mamaku lebih galak dari ibu guru ya di sekolah, bawaannya marah-marah melulu begitu ya. Bahkan juga ada yang saya lihat beberapa, cuman saya nggak tampilin. Ya, ini gara-gara pandemi nih, saya jadi habis setiap kali makan martabak 6 bungkus gitu ya. Aduh, jadi banyak yang lucu-lucu Bapak Ibu ya. Lucu tapi sebetulnya ini juga ya, ada rasa prihatin juga ya dengan situasi seperti ini. Nah, inilah memang kondisinya. Gitu ya. Ini memang kondisi yang ada. Nah, cuman kita perlu waspada. Jangan sampai tujuan membenarkan cara. Tujuan membenarkan cara. Maksudnya apa? Tujuan kita untuk menjadikan anak mandiri, tentu itu baik ya, Bapak Ibu. Tapi itu kemudian membuat kita sebagai orang tua melakukan segala macam cara. Baik yang disadari maupun yang tidak. Segala macam cara ini tentu mulai dari cara yang positif, ya, termasuk juga cara-cara yang negatif. Ya, mengintimidasi, menghukum, ya, tentu mendisiplinkan bagus ya Bapak Ibu ya, bukan berarti tidak boleh mendisiplinkan. Tetapi kalau tidak ada ruang bagi si anak untuk dia didengarkan, gitu ya, dia curhat, orang tua hanya menuntut, hati-hati, ya. Mungkin akan terlihat mandiri di luar, ya, tapi rapuh di dalam, atau ya sekalian, gitu ya, berontak sekalian dan mereka jadi ya udah pokoknya aku hancur sekalian, begitu ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu, apalagi nanti menjelang remaja, gitu ya. Mungkin kalau kecil dia masih belum berani, tapi menjelang remaja, saya juga udah mulai melihat nih anak
saya udah mulai berani ngomong dan sebagainya, ya kita harus bisa mengakomodir dan kita harus bisa untuk berdialog dengan protes-protesnya mereka, begitu ya. Nah, saya perlu agak cepat di sini karena waktu saya juga terbatas. Di sini ada 7 prinsip mempersiapkan anak mandiri, ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama memberikan dasar iman, ya. Kenapa? Seperti tadi yang juga kita udah bahas di awal gitu ya. Tuhan punya rencana atas anak kita, ya. Ini bukan hanya sebatas menghadapi, bukan hanya sebatas mandiri. Ini bukan hanya sebatas pandemi, tapi ini adalah menyangkut Tuhan punya rencana atas anak kita, gitu ya. Kalau Tuhan punya rencana atas anak kita dan kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan, ya. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin rencana Tuhan itu bisa teraplikasi dalam anak kita kalau kita sebagai orang tua, ya, kita sendiri tidak punya relasi pribadi, ya, dengan Kristus, ya. Kemudian apakah kita memiliki waktu khusus, ya, secara teratur untuk bersekutu bersama keluarga, ya, untuk berdoa, baca Alkitab, sharing bersama keluarga. Nah, saudara-saudara, saya masih jauh dari sempurna, gitu ya. Saya masih terus belajar, tapi memang saya mencoba untuk menerapkan hal ini, ya, di dalam keluarga saya. Jadi setiap malam kami memang saya, istri dan kedua anak itu saat teduh ya bareng ya. Nah, disinilah hal-hal yang seringkali tidak terselesaikan pada waktu siangnya begitu ya. Yang anak saya melanggar inilah itulah dan sebagainya. Disinilah waktu untuk setelah baca firman Tuhan ini dibicarakan, gitu ya, didiskusikan. Pernah suatu kali Bapak Ibu, saya ini pengakuan ya, pengakuan. Jadi semenjak pandemi ini ya karena kasihan gitu ya, nggak kemana-mana, ya udahlah main gamesnya boleh deh sehari 2 jam, gitu ya. Nah, tapi kemudian setelah saya coba lihat-lihat lagi, searching lagi, ternyata ada pandangan jangan 2 jam, 1 jam, gitu ya. Bapak Ibu tahu ya bagaimana sulitnya anak dipisahkan dari games, ya. Jujur saat itu saya udah agak pesimis gitu ya. Aduh, bagaimana mungkin ya dari 2 jam turun ke 1 jam. Nah, Bapak Ibu, entah kenapa ajaibnya ya, saya memakai waktu saat teduh ini untuk berbicara akan hal itu, gitu ya. Jangan 2 jam, tapi 1 jam. Kenapa? Begitu ya. Nih, saya liatin artikelnya, gitu ya. Dan puji Tuhan, oke, deal, gitu ya. Besoknya 1 jam. Tidak 2 jam, meskipun kemudian agak lewat-lewat dikit, gitu ya. Tapi jauh lebih gampang untuk diingatkan. Nah, jadi dengan hal seperti ini kita mencoba untuk membuat mereka mandiri, begitu ya. Meskipun tentu tidak selalu mulus, tetapi keluar dari dalam hatinya, ya. Bukan semata-mata karena takut dihukum dan dimarahin. Nah, yang kedua, wah ini kok kelihatannya rohani sekali ya. Tentu bukannya mau soal rohani Bapak Ibu ya, tapi waktu saya kutip dari bacaan ini begitu ya, memang betul ya. Di tengah kita kondisi pandemi seperti ini, kita sudah capek, kita lelah, anak bermasalah, banyak tingkah segala macam gitu ya. Nah, kita hampir kayaknya kehilangan kesabaran gitu ya, bahkan mungkin ada rasa kesal banget gitu ya, mungkin benci nih gitu ya karena kepada anak kita misalnya. Nah, disinilah kita membutuhkan anugerah Allah supaya bisa mengasihi tidak tergantung kepada perasaan, tapi bergantung kepada ketaatan. Jadi Bapak Ibu, dulu saya hampir nggak percaya begitu ya waktu sebelum punya anak bahwa kalau misalnya kita marah sama seseorang, terutama misalnya kepada anak gitu ya, habis marah kemudian kita bisa memeluk dia. Dulu saya nggak percaya, tapi setelah ya saya punya anak begitu ya, ternyata hal itu bisa ya gitu. Dan itu saya yakin bukan karena kekuatan saya. Ya, setelah marah begitu ya, udah marah gitu ya kepada anak, kemudian melihat dia mukanya udah mulai nangis segala macam, udah peluk lah gitu ya. Nah, tidak sempurna Bapak Ibu, tapi kita perlu coba dan kita perlu minta sama Tuhan supaya kita memiliki kasih agape, ya. Karena kasih ini hanya bisa diberikan kepada orang di dalam Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga komunikasi yang jujur atau tulus, ya.
Nah, ini tadi sedikit mirip dengan yang pertama. Apakah kita punya waktu khusus untuk bercakap-cakap dengan anak, baik hal-hal rohani maupun kehidupan sehari-hari? Bapak Ibu, mungkin kita sudah tidak punya waktu ekstra, begitu ya. Tetapi coba memanfaatkan waktu yang ada. Misalnya pada waktu makan malam, ya atau makan siang, gitu ya, bareng-bareng, atau pada waktu saat teduh tadi. Pakailah waktu yang ada. Tidak usah menambah waktu khusus lagi yang lain, gitu ya. Karena semakin kita menambah waktu khusus, semakin gagal nantinya, gitu ya. Tapi pakai waktu yang ada untuk bercakap-cakap. Ya, saya pada saat kesel banget sama anak saya pada waktu siangnya main gamesnya gimana atau waktu belajarnya gimana, maka ya saya pilih waktu untuk selain memang pada saat itu saya tegur, tapi pada waktu malamnya saya lanjutkan begitu ya. Kaitkan dengan bacaan yang kita baca begitu. Nah, itu saya coba begitu Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua nggak kalah penting Bapak Ibu. Apakah Anda menyatakan rasa marah dan sayang secara seimbang? Ya, perlu balancing. Ya, kalau kita hanya bisa menuntut saja begitu ya. Kamu harus mandiri, kamu harus begini, kamu harus begitu begitu ya. Tapi tidak ada ekspresi entah itu di kepalanya diusap-usap atau dipeluk atau dirangkul begitu ya, atau dicium pipinya gitu ya. Nah, apakah dia merasakan? Karena kalau tidak, maka kemandirian itu adalah suatu hal yang menakutkan begitu ya. Suatu hal yang dilakukan supaya saya mendapatkan penerimaan, supaya saya tidak dimarahi, supaya saya disayang gitu ya. Bukan suatu bentuk respon karena dia sudah disayang gitu ya. Nah, apakah boleh menegur anak? Tentu boleh. Mendisiplinkan anak apakah boleh? Harus begitu Bapak Ibu. Tetapi perlu seimbang ya. Dan nah ini yang ketiga, ini susah ya buat para orang tua ya. Apakah Anda bersedia meminta maaf kepada anak Anda jika Anda melakukan kesalahan? Saya coba ingat-ingat, saya pernah nggak ya? Saya ingat mungkin sekitar mungkin nggak banyak 2 kali begitu Bapak Ibu ya. Dan itu mungkin juga berarti bahwa saya sendiri juga perlu belajar nih ya untuk tidak segan-segan meminta maaf kepada anak kalau memang saya salah begitu. Jadi ini butuh kerendahan hatian dan kita semua perlu belajar untuk hal ini ya Bapak Ibu. Maka anak itu yang dikatakan tadi itu menjadi model bagi dia gitu ya, bagi dia dari sikap orang tua sehari-hari. Oke, sedikit lagi, kan ada 7 ya, dikit lagi. Disiplin yang tegas, namun kasih. Nah, ini kita biasanya kalau nggak tegas aja, tanpa kasih, atau kasihnya aja, tapi nggak tegas. Nah, ini kita suka terjebak kepada 2 ekstrim ini. Kalau tegas saja, ya keras gitu ya, tidak ada kasih, maka kita menjadi orang tua yang otoriter. Tapi kalau hanya kasih saja begitu ya, dengerin, oke di apa maunya diikutin, tapi kita tidak tegas, maka kita menjadi orang tua yang permisif. Nah, seringkali 2 kubu ini kita terjebak ke 2 hal itu ya, 2 kutub. Nah, oleh karena itu coba cek ya. Kalau misalnya kita tidak seimbang antara tegas dengan kasih, ya, coba cek Bapak Ibu ya, aspek mana yang lebih dominan? Apakah tegasnya atau kasihnya? Begitu ya. Harusnya ini 2 hal yang menjadi komponen yang 2 hal yang seimbang ya Bapak Ibu ya. Oke. Konsisten. Nah, pada saat kita bicara kemandirian ya, juga kita bicara adanya aturan. Ya kan? Ada batasan, ada standar, ya, ada konsekuensi yang jelas. Nah, masalahnya adalah apakah itu konsisten kita lakukan. Jujur Bapak Ibu, jujur, saya ya, ini kan kita ngomong orang tua ya. Saya coba lihat ke diri saya aja. Saya dan istri saya, begitu ya. Saya ini punya kecenderungan yang tadi di sini, saya cenderung permisif. Gitu ya. Banyak ya udahlah begitu ya. Nah, tapi istri saya cenderung yang lebih ke tegasnya, begitu ya. Nah, kadang saya agak keberatan dengan cara istri saya. Dan istri saya juga keberatan dengan cara saya, begitu kan ya. Nah, disinilah harus ada kesepakatan, begitu ya. Nah, tentu tidak di depan anak-anak, gitu ya. Tidak di depan anak, kita harus sepakat, gitu ya. Awalnya juga adu argumen dulu kan ya. Kamu terlalu keras, gitu ya. Apa sih terlalu lembek, misalnya, begitu ya. Nah, ini terjadi. Nah, inilah yang harus kita sepakati antara ayah dan ibu, gitu ya, supaya kita satu, ya. Kalaupun ada ketidaksetujuan nanti ngomong di belakang. Ya, konsisten supaya anak nggak bingung gitu ya. Dan anak sekarang udah makin pinter kan tuh, kemarin papa bilang ini, kemarin mama bilang itu. Nah, jadi kalau nggak konsisten kita terjebak sendiri gitu ya.
Nah, jadi kemandirian itu juga harus didukung oleh sikap orang tua terhadap aturan, batasan, standar, dan sebagainya yang konsisten. Gitu ya. Dan apakah ayah dan ibu kompak? Itu tadi ya, kompak bukan berarti harus selalu seia sekata gitu ya, Bapak Ibu ya. Bisa terjadi perbedaan kok, tapi perbedaan selesaikan di belakang, tapi kemudian di depan anak kita harus satu suara. Ya, nah itu penting untuk membantu anak juga bisa lebih mandiri. Memberikan teladan yang baik, Bapak Ibu. Nah, ini memang tidak mudah ya, karena rumah adalah tempat yang paling enak untuk menjadi siapa diri kita yang sesungguhnya kan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat saya gitu ya, pada saat sekarang memberikan seminar atau pada saat mungkin pelayanan di gereja atau apa ya, atau ngajar dan sebagainya, wah gitu ya, kelihatannya pasti yang di luar-luarnya aja Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau tahu siapa saya sesungguhnya, tanyalah orang di rumah saya, begitu kan. Nah, seperti apa gitu ya. Nah, oleh karena itu penting untuk kita apakah kita bisa menjadi teladan yang baik ya di rumah ya. Nah, teladan yang baik ini dimulai di poin pertama itu kita bisa lihat bagaimana relasi antara ayah dan ibu dapat menjadi teladan bagi anak. Gitu kan? Itu adalah bagian dari proses pertumbuhan kemandirian. Ya, seorang anak gitu ya akan melihat yang laki akan melihat ayahnya, yang perempuan akan melihat ibunya sebagai model begitu ya. Nah, relasi antara ayah dan ibu ya yang misalnya yang baik, yang harmonis itu menjadi bekal bagi mereka untuk menciptakan apa ya nilai diri yang positif, dan itu akan menjadi dasar untuk pembentukan kemandirian mereka. Ya, nah sikap hidup orang tua sehari-hari, kerohanian, pelayanan, perkataan, pemakaian waktu, tanggung jawab, aktivitas dapat menjadi teladan bagi anak nggak? Bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan anak mandiri dalam hal mengatur waktu kalau kita sendiri gitu ya sebagai orang tua, entah bapaknya atau ibunya begitu ya, main games terus gitu ya dari pagi sampai malam gitu ya. Nah, anaknya ngelihat orang tuanya begitu gitu ya. Nah, bagaimana kita mau bicara tentang kemandirian kalau kitanya sendiri tidak menjadi contoh di dalam hal tersebut? Ya, Bapak Ibu. Oke, terakhir kepemimpinan yang alkitabiah. Nah, ini penting masalah leadership di dalam keluarga. Ya, kita jangan sampai terbalik ya Bapak Ibu ya. Meskipun pada realitanya seringkali juga ada yang terbalik. Ya, peran ayah digantikan oleh ibu dan peran ibu digantikan oleh ayah, begitu ya. Atau seperti itu kira-kira. Nah, itu yang tidak boleh ya, kecuali karena memang adanya kematian dan sebagainya, itu lain soal. Tetapi pada saat ada ayah dan ibu, maka peran ayah sebagai kepala keluarga, sebagai imam yang memimpin di dalam kerohanian, mengasihi istri dan anak, mendisiplinkan anak, mengambil keputusan, itu menjadi dasar ya dalam diri seorang anak laki-laki untuk nantinya akan menjadi seorang kepala keluarga, untuk nantinya bisa mandiri ya secara lebih utuh. Begitu juga peran ibu ya sebagai penolong suami, mengatur keluarga, ikut mencari penghasilan jika memang situasi kondisi membutuhkan hal tersebut, itu akan menjadi modal bagi anak perempuan ya supaya nanti bertumbuh menjadi pribadi yang juga mandiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di tengah keterbatasan waktu begitu ya, saya akhiri akan materi ini dengan kutipan dari Frank Minnirt dan teman-teman. Tugas kita sebagai orang tua adalah untuk membantu anak-anak kita menjadi yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Jadi, Bapak Ibu, kenalilah anak-anak kita, terimalah kelebihan dan kelemahannya, ya, dan yakinlah bahwa Tuhan punya rencana atas hidup mereka, dan tugas kita adalah membantu mereka sesuai dengan keunikan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, untuk terus bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan mau, dan secara khusus dalam topik ini menjadi pribadi yang mandiri, khususnya di tengah pandemi. Ya, nah selebihnya saya ada berikan lampiran tapi tidak kita bahas gitu ya. Ini ada beberapa hal, ya silakan nanti Bapak Ibu jika membutuhkan bisa menghubungi pihak sekolah ya. Saya akan hanya cukup membahas sampai di sini. Baik Bu Debbie, saya serahkan kembali kepada Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Novel, terima kasih untuk Pak pemaparannya yang luar biasa. Bapak Ibu yang di kamera, kalau misalnya Bapak tepuk tangan atau kasih jempol,
Oh iya, terima kasih. Terima kasih dapat tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Eh, kita akan masuk sesi tanya jawab, ya kan? Kalau Bapak Ibu ada mau bertanya, silahkan nanti kasih pertanyaan melalui kolom chat atau ada yang mau buka mic juga boleh. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, Pak Novel, saya sudah kita sekolah sudah minta beberapa orang tua nih Pak Novel untuk kasih testimoni. Pak Novel mau dengar nggak orang tua Oh Samaria iya, seperti apa? silakan Bu Gitu. Devi. Ya. Ya, nah saya boleh panggil dulu dengan Pak Beni, orang tuanya Jordan. Selamat pagi Pak Beni, sudah bisa dibuka mic-nya Pak Beni? Pak Beni sudah bisa, ya, papanya Jordan. Oke. Selamat pagi Pak Beni. Pagi Di-unmute Bu, dulu Pak. semuanya. Oh ya, pagi. Terima kasih ya Pak, sudah bersedia ditanya-tanya ya Pak. Bapak pengalamannya Pak Beni dengan Jordan yang sekarang kelas 4 gimana Pak? Dengan PJJ ini Pak. Silakan Pak cerita sedikit saja. Iya, semula kami berpikir dengan PJJ ini akan cukup menyesuaikan, cukup berat. Dan memang kenyataannya transisi itu kami lewati. Apalagi kita kondisi di keluarga, saya istri, dan 2 anak sendiri. Jadi waktu awal-awal disampaikan bahwa kita akan PJJ, kemudian mendiskusikan mengenai jam sekolahnya, itu cukup jadi tantangan bagi kami karena itu kami berpikir apakah memungkinkan malam. Singkat cerita, waktu sekolah dan rapat mendiskusikan akhirnya pagi. Pada waktu diputuskan jam 7 pagi itu hal yang positif bagi kami, meskipun itu cukup membuat kami ketir bisa nggak ya, karena saya harus menyiapkan istri dan anak-anak semuanya. Tapi singkat cerita, pada saat kami mengawali, ternyata jam sekolah yang dilakukan juga tidak terlalu panjang lebar yang membuat anak lelah di depan layar. Sehingga pada awalnya kami merasa kurang percaya diri, lalu anak ternyata bisa mengikuti dan ada waktu jeda yang baik untuk anak kami, Jordan bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk aktivitas yang lain gitu. Jadi singkat cerita dari apa yang dilakukan melalui PJJ dan jam-jam yang guru-guru Samaria rapatkan serta kepala sekolah itu membuat Jordan bisa menikmati dan punya aktivitas yang lain untuk mengembangkan diri. Kurang lebih begitu, Ibi. Terima kasih Pak Beni. Kalau tadi dari pemaparannya Pak Novel, apakah Pak Beni juga merasakan hal yang sama gitu atau ada hal-hal yang Pak Novel rasa wah ini baru nih saya mesti belajar gimana Pak? Iya, cukup di-refresh dengan apa yang disampaikan Pak Novel, sebab sebelum kami membiasakan diri karena kami menyadari bahwa anak itu seorang pribadi, karena sebagai seorang pribadi maka dia perlu diterima. Dalam penerimaan itu kami perhatikan sejak kecil kalau kami ternyata sibuk bekerja, kami sibuk mengurus yang lain, Jordan itu kadang menjadi sulit diberitahu. Atau sampai suatu kali dia berkata, Dedi ini sibuk ngurus mami terus, Dedi sibuk ini itu jadi alarm bagi saya untuk ternyata waktu saya kurang untuk dia. Nah sejak saat itulah kami atau saya di tengah semua waktu yang terbatas, kami tetap sempatkan waktu untuk ngobrol dan apa yang menjadi pemaparan Pak Novel bahwa disiplin itu ditegakkan, tapi sayang juga ditunjukkan, itu kami coba terapkan. Dan sejauh ini komunikasi bisa berjalan. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih untuk untuk kesaksiannya. Pak Beni ini merupakan ayah yang luar biasa loh Pak Novel. Bukan cuma mengurus anak, tapi mengurus istri juga ya Pak ya, luar biasa. Terima kasih Pak Beni. Dan hasilnya juga kita lihat kok Pak Jordan merupakan anak yang baik, anak yang mandiri, dan cukup dewasa untuk umurnya. Oke, terima kasih Pak Beni. Ini ada pertanyaan Pak Novel. Nah, kebetulan pertanyaannya datang dari seorang guru di Samaria. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang mau buka mic untuk bertanya silahkan, apalagi peserta kita ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Bali, ada yang dari Papua, ada yang dari Pematang Siantar. Siapa tahu mungkin tantangannya berbeda dengan Jakarta gitu. Silahkan kalau mau buka mic ya. Saya tunggu
Tapi saya sampaikan dulu ya Pak, ada satu pertanyaan ya Pak ya dari seorang guru yang mungkin memperhatikan anak-anak kita gimana gitu dengan keluarganya. Dari Bu Melianti. Pola asuh sangat mempengaruhi pribadi atau karakter anak, tetapi terkadang beban pikiran atau pekerjaan orang tua membuat orang tua menjadi terbatas dalam memperhatikan pola asuh yang benar kepada anak. Bagaimana caranya Pak supaya orang tua mampu menghandle kedua faktor tersebut Pak? Gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Debi. Tadi siapa Bu yang bertanya? Ibu Melianti. Ibu Melianti. Ya, terima kasih Bu Melianti atas pertanyaannya. Ya, memang ini suatu hal yang tidak mudah ya Bu Melianti ya. Dan saya pribadi juga mengalami kalau hal ini saya ada beban pekerjaan dan sebagainya. Kadang-kadang sikap itu berpengaruh ya kepada istri, kepada anak dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah buat saya support system atau sistem pendukung di dalam diri saya itu adalah tentu istri dan anak saya begitu. Dan saya harus mengkomunikasikannya. Saya mengkomunikasikan kepada istri saya, ya saya sedang mengalami hal seperti ini, beban seperti ini, dan terjadilah tukar pikiran kan, sehingga ya, dia bisa menguatkan saya. Dan kami juga berusaha jujur kepada anak kami begitu ya. Ini loh papa mama sedang menghadapi hal seperti ini begitu ya. Jadi tolong gitu ya kalian juga perbaiki sikap dan sebagainya. Di momen yang itu tadi Bapak Ibu, momen keluarga yang setiap malam tadi saya ceritakan. Nah, jadi apakah langsung berubah anak-anak? Tentu tidak. Tapi itu udah mulai masuk ke dalam diri mereka sehingga pada saat diingatkan, ingat loh, kan papa mama ini lagi ada masalah begitu ya. Tolonglah kalian jaga ini. Itu lebih mudah Bapak Ibu. Begitu diingatkan begitu ya, udah cepat untuk ininya. Meskipun nanti kemudian bisa muncul lagi ya. Namanya juga anak-anak kan Bapak Ibu, ini suatu proses. Tapi setidaknya pada saat kita ada masalah seperti itu, saya pribadi mencoba melibatkan mereka sehingga saya tidak menghadapi masalah itu sendiri. Melibatkan dalam arti yang positif ya, bukan melimpahkan beban itu kepada mereka, enggak. Tapi saya menyadari sumber kekuatan saya juga adalah istri dan anak-anak saya. Gitu ya. Kalau ini saya hadapi sendiri, tidak melibatkan mereka untuk membantu mendukung saya dalam doa, ya untuk dengan hal-hal yang lain, maka saya tidak bisa menghadapi sendiri. Yang ada adalah mungkin semakin kesel, semakin besarlah masalah yang ada, gitu ya. Mungkin sikap-sikap saya, ya perkataan saya yang menyakiti keluarga. Nah, saya melibatkan mereka Bu di dalam apa yang saya alami, ya tentu sesuai dengan porsinya mereka, begitu ya. Begitu kira-kira Bu Debi yang bisa saya bagikan. Ya, semoga menjawab pertanyaan ya Pak. Ya, kita juga sebagai guru kita juga cukup memperhatikan sih kalau anaknya memperhatikan orang tua ya kalau misalnya mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu stres sehingga akhirnya harus menyeimbangkan antara pekerjaan dan beban di rumah itu luar biasa gitu ya. Betul. Iya, Bu. Ya. Saya jadi ingat itu Pak Novel, beberapa waktu yang lalu kita juga webinar orang tua dan mengambil Ibu Charlotte Priyatna. Sama-sama Priyatna tapi nggak ada hubungannya ya Pak ya. Beliau mengutarakan satu kalimat yang cukup menarik dan cukup saya ingat. Kita sebagai orang tua itu jangan menuntut anak tetapi menuntun anak. Gitu ya kan tadi kata Pak Novel keluarin tuh kata menuntut seringkali memang sih terkadang kita tidak sadar ya Pak selalu menuntut anak untuk jadi mandiri atau menuntut anak supaya bisa melakukan semuanya sendiri gitu tapi kemungkinan mandiri itu mandiri dalam tanda petik ya Pak ya bisa jadi mandiri rapuh ya. Nah itu luar biasa itu ternyata proses itu penting ya Pak. Iya Bu. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari orang tua kita Pak. Anak saya kelas 1 SD susah fokus, harus terus diarahkan untuk fokus. Bagaimana caranya agar dia bisa mengikuti sekolah online secara mandiri, Pak? Kelas 1 SD, Pak. Kelas 1 SD ya. Ya. Bapak Ibu, mungkin ya agak sedikit berbeda, tapi saya pakai contoh anak saya aja ya. Anak saya kelas 5 SD gitu ya, pada saat memasuki waktu di kelas 5 di awal semester, dia juga mengalami hal yang sama, susah fokus begitu ya. Bahkan bukan cuma sekedar susah fokus, tapi kemudian dia suka nangis. Jadi waktu di depan komputer itu gitu ya mungkin stres gitu ya ini kok banyak banget. Biasanya kan kalau di sekolah lebih enak sama teman-teman gitu ya. Stres nangis begitu ya. Dan nangisnya itu lama berhentinya begitu Bapak Ibu. Nah, disinilah artinya waktu itu yang saya lakukan adalah
saya mencoba untuk oke, gitu ya, sudah nggak apa-apa, stop aja dulu, ya, stop sekolah ininya, pelajarannya. Nah, nanti saya diskusi sama mamanya dan kita ngobrol sama gurunya, kira-kira gimana ya yang bagusnya, begitu loh. Nah, dengan anak merasa bahwa dia dimengerti, ya, dengan anak merasa bahwa dia diterima kelemahannya, bahkan dia didukung untuk mengatasi masalahnya, dia nggak merasa sendiri, Bapak Ibu. Dan di sini setelah berdiskusi dengan gurunya, oke, kita sepakat, kita akan melakukan ini. Nah, puji Tuhan ada perubahan, Bapak Ibu. Ya, by proses gitu ya, tapi sekarang ini baru beberapa bulan yang lalu begitu ya, tapi sekarang sudah terjadi perubahan. Nah, artinya memang masalah ini kita tidak jangan sampai kita reaksionil, waduh, anak saya nggak bisa fokus sedangkan teman-temannya bisa fokus semua. Berarti anak saya ini, waduh, ini nggak punya kemampuan kognitif yang bagus nih, ada masalah nih dan sebagainya. Sementara lepaskan dulu Bapak Ibu, jangan berpikir ke situ dulu. Tapi fokus kepada anaknya, gitu kan ya. Ada relasi yang kita tanya kenapa, nah apa yang papa bantu, apa papa mama bisa bantu dan sebagainya, kira-kira begitulah ya, dengan cara Bapak Ibu sendiri dipeluk gitu ya dan sebagainya ya. Kita juga bisa bicara dengan guru untuk mencari strateginya, tapi kesatuan suami istri gitu ya, dan anak juga merasa didukung, diterima gitu ya, nah itu penting Bu Debbie gitu ya. Artinya itu tadi ya, kita tidak reaksionil di dalam menghadapi masalah ini. Tapi ayo ya, ini butuh proses. Nggak apa-apa kalau anak ini kemudian agak tertinggal sedikit, nggak apa-apa. Kita coba lihat. Jangan-jangan memang karena kecemasan gitu ya, apalagi sekarang, aduh, tiap hari di depan komputer terus, nggak bisa main-main sama teman, itu kan faktor. Faktor non-akademik mempengaruhi hal akademik kan bisa. Begitu. Betul, Nah, betul. itu yang perlu dilihat dulu akar masalahnya di mana. Betul. Itu kira-kira Bu Debbie. Betul. Ya, terima kasih Pak Novel, luar biasa. Pengalaman Pak Novel bisa menjadi berkat buat kita. Dan memang sih betul Pak, anak tidak fokus itu pasti ada berbagai faktor ya. Jadi kita mesti tepat sasaran mencari apa yang menjadi masalah ketika tidak fokus ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Novel untuk jawabannya. Semoga menjawab ya tadi ke Ibu mamanya Stephen. Ini Pak Edson mungkin ada angkat tangan, siapa tahu Pak Edson mau tanya langsung Pak. Pak Edson silakan Pak Edson. Oh iya, silakan Pak Edson. Pak Edson, apakah Pak Edson mau bertanya langsung sebagai orang tua muda? Halo Pak Edson. Halo Pak Edson. Oke, sambil menunggu Pak Edson ya Pak Novel ya, masih ada lagi nih pertanyaan nih. Anak saya kelas 7, keluhannya kurang masuk fokus belajar secara online. Solusi apa kita sebagai orang tua ya Pak? Ya. Keluhannya ya kurang masuk gitu. Kalau belajar online kurang masuk, mungkin anaknya maunya belajar belajar secara ketemu muka gitu ya. Kalau online memang susah masuk. Gimana tuh Pak? Ya, ya ini suatu hal yang memang tidak mudah ya, dan hampir setiap anak juga cukup banyak yang mengalami. Nah, kalau boleh sih menurut saya, apakah kita ada dialog dulu nggak sama anak? Dan jadi kurang masuknya ini sebetulnya apa? Apakah memang secara teknis, akademis gitu ya, atau ada faktor lain sih sebetulnya gitu ya? Karena anak tadi kelas berapa? Kelas 7 ya, berarti kelas 1 SMP. Ini kan sebetulnya anak yang lagi senang main-main kemana-mana begitu ya, anak yang lagi hobinya main bola, sekarang jadi nggak bisa main bola misalnya ya. Jadi hobinya apa begitu, semua terkungkung di rumah. Bayangin Senin sampai Senin lagi terus begitu ya. Ini juga dialami oleh anak saya gitu ya, anak saya yang kelas 1 SMP gitu. Kalau saya ngobrol sama dia gitu ya, kata yang paling sering muncul adalah bosan begitu kan. Ya saya cuma bisa peluk, ayo nak gitu ya, kita sama-sama ya nak gitu ya. Kalau saya marahin, kamu nggak boleh bosan dong, kamu nggak boleh gini. Ya memang rasanya memang bosan begitu ya. Nah, tapi dia bilang gini sama saya, Pak, Ma gitu ya, kalau papa mama semakin memaksa saya akan semakin tidak semangat. Tapi karena papa mama ngerti gitu ya, tidak begitu, ya aku ya udah, aku coba jalanin gitu. Jadi wah, itu akhirnya statement dia itu menyadarkan saya juga, aduh puji Tuhan ya, saya nggak mencoba untuk mengerti begitu. Jadi itu statement dia sendiri Bapak Ibu. Ya saya bersyukur, iya, waduh, puji Tuhan, puji Tuhan. Coba kalau dipaksa terus, waduh, pasti dia akan berontak begitu ya. Oke, bisa nggak dia ngerjain tugas? Bisa, tapi
akan ada luka begitu ya di dalam dirinya, dan dia yang dia lakukan itu motivasinya adalah eksternal, bukan dari dalam dirinya. Kira-kira begitu, Bu. Jadi kita coba dulu lihat dialog dulu dengan anaknya, apa sih yang ini supaya dibantu gitu ya. Bisa jadi bukan faktor akademis tapi faktor yang lain. Betul, betul banget, Pak. Apa namanya, kelas 6 dan kelas 7 itu masa-masa puber, masa-masa transisi yang Betul. cukup sulit sebenarnya buat anak, tapi anak tidak menyadari kalau itu sulit Iya, buat mereka. betul, Dan akhirnya ketika ada sekolah online dan apalagi udah banyak tugas, itu stresnya tambah double kan? Betul, Gitu. betul. Dan akhirnya Iya. memang jadi banyak reaksinya jadi banyak macam-macam gitu. Iya, Jadi iya, kita harus kenali iya. dulu sebenarnya Betul, yang betul. jadi masalah dia tuh apa gitu. Iya, iya. Biasanya kalau ada apa-apa bisa ke rumah teman, sekarang nggak bisa kan, Bu? Betul, Itu, betul, betul, ya, betul. itu tugas banyak lagi ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, sementara kita sebagai orang tua, kita itu juga dikejar-kejar oleh guru, ini tugas anak saya belum selesai, anak saya belum kumpul, gimana. Akhirnya kita tadi melupakan proses ya, Pak. Kita fokus kepada produknya, kita fokus kepada hasilnya, kita lupa pada prosesnya, Pak. Sementara di prosesnya itu anak mengalami kesulitan. Kesulitannya itu bukan cuma akademis mungkin, tetapi secara psikologis dia, secara sosial dia punya kesulitan, itu yang mungkin kita harus kenali ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Novel. Apa Pak Edson sudah bergabung, Pak Edson? Pak Edson mau langsung bertanya kepada Pak Novel? Oh, boleh Bu. Tadi mic yang di laptop agak bermasalah. Oke, tadi kalau saya nggak salah dengar tadi Pak Novel singgung tentang orang tua harus bisa mengkomunikasikan apa yang orang tua rasakan. Ya. Oke. Di kebanyakan kasus terkadang orang tua ini lebih mengarah pada egoisnya dan tidak mau terlihat di depan anak bahwa dia lebih lemah dari anak. Betul. Jadi pada kondisinya orang tua lebih memaksakan apa yang dia pikirkan dan anak harus kerjakan. Ya. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, seperti tadi yang Bapak jelasin, kondisi anak ini akan sangat berpengaruh dan apa yang dia kerjakan itu akan tetap dia kerjakan, tapi akan membangun luka. Nah, yang saya mungkin bagaimana sebagai orang tua atau kita sebagai guru ketika kita mau mengkomunikasikan sesuatu ke anak, prosesnya seperti apa dan bagaimana caranya agar orang tua yang bukan cuma orang tua ya, kita yang konteksnya atau terkesan seperti egois dan mau menang sendiri bisa merubah pola pikir dan cara kita supaya apa yang kita sampaikan itu tidak benar-benar menyinggung anak, tapi mereka lebih paham apa yang kita maksud. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Edson atas pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan yang sulit ya. Jadi Bapak Ibu, terkadang seringkali masalah yang muncul itu hanya di permukaan, begitu ya. Dan kita coba mengatasinya secara permukaan juga. Nah, terkadang sikap kita terhadap anak yang egois, begitu ya, sikap kita kepada anak yang cenderung lebih keras. Saya tidak mengatakan ini satu-satunya, tapi salah satunya ya itu juga dipengaruhi dari relasi antar orang tua sendiri, antar bapak dan ibu, gitu ya, antar suami dan istri. Ini ada agenda yang tak terselesaikan, misalnya. Gitu ya, ini contoh aja Bapak Ibu ya. Si ibu merasa kok si bapak ini dari pagi sampai pagi lagi main game saja nih gitu ya. Sedangkan saya capek nih ya masak lah ya bersihin rumah dan sebagainya begitu ya. Atau juga malah si bapak juga merasa istrinya kok cerewet sekali begitu kan ya. Ya pantesan aja cerewet tapi kamunya main game melulu sebetulnya gitu kan. Tapi dia merasa udahlah ya mendingan gue main games saja gitu ya. Kalau games kan bisa apalagi games yang berantem gitu Bapak Ibu ya. Jadi seolah-olah kayak jadi sansak gitu ya. Nih loh, gitu ya. Jadi ada hal yang terputus di sini. Nah, oleh karena itu saya tidak mengatakan saya sudah sempurna, enggak Bapak Ibu ya, tapi saya sendiri perlu belajar dan saya menyadari bahwa aspek relasi suami istri itu mempengaruhi sikap kita kepada anak gitu ya. Saya perlu mengerem hal-hal tertentu dari istri saya kepada anak dengan memperbaiki sikap saya terhadap istri. Begitu juga sebaliknya, istri saya gitu ya seperti sesuai dengan kebalikannya seperti saya katakan tadi. Nah, ini penting kita lihat dulu akar masalahnya sebetulnya apa gitu ya. Harusnya di dalam situasi seperti ini kan kita bertindak sebagai satu tim ya. Ayah, ibu, dan anak. Ini satu tim nih, menghadapi pandemi nggak bisa sendiri-sendiri, itu berat banget begitu ya. Nah, tapi tanpa sadar memang ada suatu masalah yang kita sangkali
suatu masalah yang kita masih pendam, yang belum terkomunikasikan, belum terselesaikan, terutama antara suami dan istri. Nah, itu kemudian bisa berpengaruh dalam hal cara kita berkomunikasi dengan anak, begitu ya. Sebetulnya dia si istri nggak marah kepada anak, dia marah kepada suami, tapi pelampiasannya kepada anak, begitu kan? Dia ingin mengkomunikasikan begitu ya kepada suaminya bahwa gue marah nih, tapi marahnya nggak langsung, marahnya ke anak, bisa nggak? Bisa, anak stres gitu kan, salah gua apa begitu ya, kok saya disalahin melulu, ini salah, ngomong salah, diam salah, itu salah, lama salah, ya udah lama-lama, padahal mendingan aku keluar aja cari teman-teman, lagi COVID, bisa kena COVID, kan begitu Bapak Ibu misalnya. Nah, jadi terkadang ada hal-hal tersembunyi yang kita nggak sadari, gitu ya, yang tersembunyi sehingga itu mempengaruhi banyak aspek, terutama dalam hal relasi kita nanti dengan anak kita, sehingga suasana di rumah itu yang dibangun adalah suasana ketakutan, ya, suasana kecemasan, gitu ya. Jadi anak akan terlihat bisa mandiri nggak anak seperti ini? Bisa, tapi kulitnya, ya, kulitnya aja kelihatan dia mandiri. Karena apa? Karena takut. Nah, tentu bukan itu kan maksud kita dengan topik ini, anak mandiri di masa pandemi, bukan karena takut, tapi karena dari dalam hatinya, begitu ya, yang butuh proses. Dan kita sebagai orang tua perlu menyadari akar masalahnya di mana. Nah, ini kedewasaan orang tua juga penting kan ya di dalam menyelesaikan antar mereka sendiri. Begitu. Kira-kira gitu sih Pak Edson. Apakah? Terima kasih Pak buat gambarannya. Oh, oke. Ya, semoga bisa menjawab ya Pak Edson ya. Ya, kebetulan saya juga lagi belajar buat jadi orang tua, makanya saya tanya seperti itu. Oh, oke, baik. Terima kasih. Oke, baik Pak Novel. Sebenarnya waktu kita sudah lewat, tapi masih ada 2 pertanyaan lagi. Semoga Bapak Ibu, saya minta waktunya sebentar ya. Ada 1 atau 2 pertanyaan yang cukup baik menurut saya. Walaupun mungkin ada 1 pertanyaan ini Pak nggak bisa kita bahas langsung, kita jawab langsung kayak kasih resep gitu ya. Oh, iya. Tapi ini pertanyaannya menarik nih Pak. Anak saya senang main games bareng dengan sampai berjam-jam. Dia sering diajak temannya dan itu membuat dia senang masa pandemi ini. Justru malah senang masa pandemi ini karena dia bisa main games berjam-jam. Dia lagi senang berteman ya secara virtual. Bagaimana Pak ngatasi anak main game secara berjam-jam? Ini menurut saya pertanyaannya bisa dijawab dengan 1 webinar sendiri. Iya, betul. Tetapi kalau dari Pak Novel mau menanggapinya gimana Pak? Silakan sebentar Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang Bapak atau Ibu alami itu juga saya alami, begitu ya. Jadi anak saya juga sekarang anak mana sih yang nggak suka main games, gitu ya. Anak saya memandang saya aneh karena saya nggak suka games, gitu ya. Itu dia memandang saya aneh, gitu ya. Jadi memang anak ini memang suka games, gitu ya. Dan masalahnya adalah games ini kan terus akan membuat menjadi candu, begitu ya. Terus akan menuntut pemuasan dan sebagainya. Memang akan lebih sulit pada saat si anak ini sudah memiliki waktu yang cukup panjang, berjam-jam, ya pada saat dia bermain game dan kemudian coba untuk dihentikan. Maaf, bukan mau menakut-nakuti, enggak. Tapi beberapa waktu lalu saya baca di artikel memang anak yang menghabiskan waktu lebih kurang 8 jam gitu ya bermain games itu banyak juga yang akhirnya harus menemui psikiater gitu ya, karena memang kalau begitu gamesnya di stop gitu ya, maka dia bisa berontak, bisa segala macam gitu loh, bisa marah-marah dan sebagainya. Nah, saya memang selama ini itu tadi yang saya katakan waktu di sesi tadi, selama ini anak saya semenjak pandemi itu dikasih waktu 2 jam ya bermain games gitu ya. Tapi di dalam 2 jam itu misalnya pada saat wifi-nya mati dan ada gangguan dan segala macam itu bisa marah-marah gitu. Itu saya pikir-pikir ya, waduh ini baru 2 jam loh gitu ya. Gimana kalau misalnya lebih dari itu? Nah, makanya kemarin itu yang seperti saya katakan beberapa waktu lalu kita putuskan 1 jam. Nah, untuk memutuskan 1 jam ini saya perlu melibatkan dia. Kami sebagai orang tua melibatkan dia untuk ngomong gitu ya. Kira-kira apa ya strateginya supaya dia masuklah ke pikiran dia. Nah, untuk anak saya kemarin itu dengan waktu di konteks lagi ibadah keluarga dan saya tunjukkan ini loh ada artikelnya loh, nggak boleh main lebih dari 2 jam gitu ya, mainnya 1 jam aja. Dan untuk konteks anak saya dia bisa nurut gitu ya. Nah, untuk konteksnya anak bapak atau ibu tadi, poin dari saya adalah mungkin perlu dialog dulu gitu ya, perlu dialog dulu sama mereka untuk menciptakan suatu kesepakatan. Kita ngerti kebutuhan dia apa, begitu ya. Tapi coba diberikan pengertian dan tentu Bapak Ibu yang lebih mengenal siapa anak Bapak Ibu dan strateginya seperti apa. Tapi perlu ada dialog. Dan dialog ini kemudian menghasilkan suatu
keputusan yang mungkin kalau misalnya selama ini dia 5 jam langsung diputuskan 1 jam mungkin agak susah ya. Itu agak susah. Nah, tapi bertahap. Nah, kemudian setelah bertahap ini diputuskan dan disepakati, nah kemudian penggantinya apa kira-kira? Nah, istri saya pada waktu itu minta penggantinya entah main kartu atau kemudian kalau main kartu tiap hari juga susah ya Bapak Ibu ya, mau gimana ngelainin mereka. Tapi misalnya ada buku yang mereka harus baca dan sebagainya, atau boleh ya nontonlah TV dan sebagainya, yang penting jangan main games terus gitu ya. Nah, ini yang perlu dicari strateginya seperti apa. Tentu tiap keluarga berbeda ya. Tapi usul saya adalah mulailah dari dialog dengan anak. Supaya si anak tidak hanya menerima suatu keputusan atau titah. Ya, stop. Waduh, itu berat. Apalagi kalau memang ini bagian dari kebutuhan sosialnya dia ya. Nah, bagaimana kita pelan-pelan cari titik temu sampai kita masuk ke dalam suatu periode waktu yang ya memang ini waktu yang pas untuk bermain games. Nggak boleh berlebihan dan sebagainya. Nah, itu mungkin nggak bisa langsung menjawab, tapi saya coba lihat dari pengalaman pribadi saya, begitu Bapak Ibu, dan ya puji Tuhan, meskipun kadang-kadang suka lewat-lewat dikit ya, tapi setidaknya 1 jam lumayan konsisten untuk saat ini dari 2 jam yang selama ini dilakukan. Luar biasa Pak pengalamannya Pak. Ini semakin kita mau mengakhiri pertemuan kita makin banyak nih pertanyaan. Tapi apakah mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah Bapak Ibu merasa topik berikutnya adalah tentang main games online? Kalau misalnya merasa kita perlu bahas gitu ya Pak ya, kayaknya sih memang semua anak, terutama udah ada kelas besar itu bukan cuman pelajarannya online, main games online-nya juga kenceng. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa untuk games online ini menjadi topik yang yang diperlukan, nanti kita coba adakan gitu. Kalau misalnya silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat kalau memang Bapak Ibu setuju untuk kita bahas itu. Saya boleh ikut ya Bu Debbie ya? Oh ya boleh Pak, nanti diundang Pak. Ya? Boleh dong, terbuka kok. Ada satu pertanyaan nih Pak. Seringkali orang tua tuh punya ekspektasi tinggi sama anak-anak. Ya. Maunya umur sekian udah bisa ini, gitu ya. Sebenarnya salah nggak sih orang tua punya target ke anak, terutama dalam bidang akademis? Gimana menurut Pak Novel? Ya, sebetulnya justru yang aneh kalau orang tua nggak punya target ya Bu ya, nggak punya harapan. Betul. Tapi seringkali kan target ini tidak realistis. Dan yang jadi masalah terutama adalah sebetulnya target ini adalah target kepada diri sendiri. Yang tidak bisa dia penuhi gitu ya, yang tidak bisa dipenuhi kan kemudian dilimpahkan kepada anak gitu ya, yang saya dulu tidak bisa memenuhi ini sekarang, maka dia berekspektasi anaknya lah yang harus memenuhi. Pertanyaannya adalah ini target buat siapa? Buat orang tua atau demi anak begitu ya. Nah, kalau tadi kita ingat tadi yang katanya Nick tadi, Tuhan sudah punya rencana ya, dan di tengah rencana ini dia memberikan keunikan kepada setiap anak. Nah, cara pandang seperti ini yang perlu kita tanam dalam diri kita, Bapak Ibu. Jadi dulu sorry saya nggak penggemar sinetron, enggak, tapi memang ada satu sinetron judulnya bagus, Anakku Bukan Anakku. Artinya apa? Dia memang anak kita, tapi kita tidak punya hak sepenuhnya untuk kemudian mengagendakan sesuai dengan kepentingan kita, enggak. Persis tadi seperti kata Nick tadi, Tuhan itu punya rencana atas hidupnya, dan ayo kita sama-sama temukan rencana Tuhan itu melalui apa? Melalui dialog kita dengan mereka, menyadari diri sendiri bahwa sebetulnya tuntutan saya ini adalah demi saya, gitu ya. Mungkin dulu nggak sempat belajar piano atau apa, sekarang anaknya dipaksa main piano padahal sebetulnya nggak suka misalnya, gitu ya, supaya bisa perform dan sebagainya. Itu tadi, apakah kita hanya mencari aksesoris? Anak kita akan terlihat hebat, anak kita akan terlihat begini, anak saya akan membanggakan saya. Apakah salah kita ingin anak kita membanggakan? Tentu tidak ya, tentu tidak salah. Tetapi yang jadi salah adalah pada saat kita memaksakan agenda kita kepada agenda dia, sehingga ya apa yang dia lakukan itu lahir dari ketakutan, lahir dari suatu rasa tidak aman, sehingga yang muncul ke permukaan hanyalah aksesorisnya, dan jangan salah itu akan menyimpan potensi masalah di kemudian hari. Sekarang mungkin enggak, gitu ya, tapi itu akan menyimpan potensi masalah pada saat nanti dia bertambah dewasa. Nah, ya jadi itu yang tentu tidak kita inginkan, Bu Debbie. Iya betul Pak. Wah luar biasa nih Pak Novel menjawabnya. Semoga itu menjawab juga pertanyaan orang tua. Ini satu lagi nih Pak, ini datang dari seorang guru. Pertanyaan terakhir ya, dan kayaknya ini Pak gurunya dari luar Jawa nih, kalau nggak salah Ibu Jenny ya, bukan dari Jakarta.
keadaannya seperti ini Pak, anaknya mampu untuk mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Masalahnya sekarang orang tuanya yang terlalu panik, sehingga tidak bisa sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada anaknya untuk online learning ini. Keadaannya ini, orang tuanya kan juga WFH, sama-sama dari rumah, jadi orang tuanya nggak percayaan. Pertanyaan saya, langkah kita sebagai guru untuk menghadapi hal ini gimana Pak? Gimana tuh? Oh, Anaknya mandiri, tetapi orang tuanya malah nggak percaya. Gimana Pak? Mungkin perlu ditanya dulu apa yang ada dalam pikiran orang tua tersebut sehingga tidak percaya kepada anak, begitu kan ya? Jadi itu dulu yang perlu digali, yang perlu dikomunikasikan. Apa sih ya? Apakah memang pernah ada suatu kejadian tertentu, begitu ya, atau peristiwa tertentu sehingga si ibu jadi atau sulit percaya kepada anaknya, begitu ya? Atau memang punya tipe yang mudah curiga dan sebagainya. Saya rasa itu dulu Bu yang perlu ditanyakan, apa dibalik rasa tidak percaya itu, ada apa gitu kan ya. Nah kemudian apakah hal ini pernah dikomunikasikan kepada pasangan gitu ya, dan kemudian diolah sedemikian rupa untuk kemudian dikomunikasikan, didialogkan kepada si anak, begitu kan Bu. Nah mungkin pada saat berdialog dengan sesama pasangan, ya pasangan bisa memberikan masukan seperti apa begitu ya, sehingga mungkin rasa cemas itu, rasa tidak percaya itu setidaknya bisa diatasi begitu loh, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kemudian disepakati bahwa ini kita perlu libatkan dalam dialog nih dengan anak kita, itu saya rasa perlu begitu Bu. Nah, jadi apakah kemudian ya itu tadi ya rasa tidak percaya ini dihadapi sendiri atau partner kita ikut ini nggak, ikut memberikan dukungan nggak atau masukan nggak ya dalam menghadapi situasi ini? Seringkali kan karena ini kita hadapi sendiri kan Bu ya, kita nggak menghadapi sebagai satu tim. Nah itu tadi yang saya katakan, kita jangan single player, tetapi kita harus melibatkan komponen di dalam keluarga, termasuk anak kita sesuai dengan porsinya tentu, begitu. Nah jadi mungkin seperti itu Bu, akar masalahnya dulu nih, dari kenapa rasa curiganya itu apa? Betul, Ya, betul. apakah dalam setiap konteks, setiap kondisi, atau pada saat-saat tertentu saja dan sebagainya. Betul, betul. Dan kita posisinya sebagai guru harus menggali ya Pak ya. Kita posisinya harus nggak cuma ngelihat dari permukaan seperti tadi ya, tapi harus menggali akar masalahnya di mana gitu. Jadi kadang-kadang apa yang kita lihat di permukaan itu tidak mencerminkan apa yang dari dalam. Betul, betul. Nah, jadi kalau ya hanya dihadapi di permukaan aja ya paling hanya sebatas itu kan, sebatas aksesoris yang kita ini, tapi fondasinya sendiri enggak begitu Bu. Betul. Baik, terima kasih Pak Novel, wah luar biasa nih pemaparannya dari satu orang tua yang berterima kasih karena Pak Novel sudah mengkonfirmasi dan memberikan pencerahan dengan apa yang Bapak yang beliau lakukan di rumah, ternyata sudah dikonfirmasi oleh Bapak. Oh sorry ya Bapak Ibu, waktunya kita sudah lewat. Sebelum kita akhiri, saya mau ngundang Bapak Ibu untuk melihat apa sih PJJ DTK. Pak Novel penasaran nggak sih kalau anak TK PJJ-nya gimana Pak? Oh iya boleh Bu, mau lihat. Nah apa sih kalau PJJ di TK, dan ini yang kita akan share apa yang terjadi di TK kita selama ini. Nanti sesudah ini mungkin kita akan tutup dengan doa, lalu kita akan foto bersama. Ya Bu Mita, jangan lupa kita akan foto bersama sebelum kita berpisah, dan saya harap ketika foto bersama Bapak Ibu menyalakan semua kameranya supaya kita ada dokumentasinya. Begitu ya. Silakan.
Pada libur sekolah, Jesslyn pergi dengan ayah dan ibu. Kami pergi ke rumah nenek Jesslyn. Nenek Jesslyn tinggal di tepi Danau Toba. Jesslyn berenang di tepi danau. Jesslyn juga naik kapal. Udara di Danau Toba sejuk. Jesslyn senang sekali. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Naik, naik ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja. Banyak pohon cemara. Kiri, kanan, kulihat saja. Banyak pohon cemara. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sorry sudah hampir lewat waktunya. Saya serahkan kembali ke Bu Mita. Silakan Bu Mita. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara kita hari ini. Saya berterima kasih banyak kepada Bapak Novel yang sudah membagikan ilmunya ya Pak buat kita semua dan benar-benar membukakan pola pikir kita ya Pak bahwa sebenarnya menjadikan anak mandiri itu kunci juga untuk orang tua ya Pak ya. Jadi kuncinya ada di orang tua gitu ya sebenarnya ya Pak ya. Karena memang berkaitan dengan banyak hal ya Pak, relasi orang tua dengan anak, relasi orang tua bersama Tuhan juga, bahkan pola asuh yang diterapkan kepada anak ya Bapak ya. Dan saya juga memberikan semangat kepada Bapak, Ibu guru, juga para orang tua untuk terus mendidik anak-anak dan terus membantu anak-anak dalam masa pembelajaran jarak jauh ini. Oke Bapak Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yayasan yang sudah hadir dan juga kepada orang tua yang sudah hadir, bahkan ada peserta webinar yang dari luar Jawa, selamat sudah bergabung bersama kami. Dan sekarang saya juga mau mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi absen yang sudah dikirimkan melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu isi. Dan nanti di akhir kita akan dokumentasi dulu ya Bapak Ibu, jadi jangan keluar dulu ya. Kemudian untuk mengakhiri webinar kita hari ini, saya mohon kepada Ibu Deborah untuk menutup dalam doa.
Saya. Sudah Ibu, sudah terdengar. Saya. Saya ya. Maaf, suara saya terdengar? Ya, terdengar Bu Deborah. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami mendapat kesempatan mendapatkan webinar tentang anak mandiri di masa pandemi ini. Tuhan, terima kasih buat apa yang sudah kami dapat pada pagi hari ini, biarlah ini menjadi bekal buat setiap kami sebagai orang tua di dalam kami membimbing anak-anak kami. Kami sebagai guru juga harus membimbing anak-anak kami, bagaimana kami bisa membimbing murid-murid kami, bagaimana kami harus memberikan pembelajaran untuk setiap anak-anak didik kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang Tuhan sediakan melalui webinar ini, yang Tuhan pakai Bapak Novel untuk menjadi pembicara di dalam webinar ini. Tuhan memberkati Bapak Novel di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, di dalam apapun yang dia lakukan. Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati keluarganya, anak dan istrinya, biarlah Tuhan senantiasa ada di dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur buat setiap orang tua, buat rekan-rekan guru yang sudah hadir bersama-sama saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya ini menjadi satu pembelajaran buat setiap kami, untuk kami bisa mendidik anak-anak kami lebih baik lagi Tuhan. Berikanlah kepada setiap kami hikmat yang daripada surga, bagaimana kami harus mendidik anak-anak kami, terlebih kami mendidik anak-anak kami untuk takut akan Tuhan, untuk mereka mengenal Tuhan secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah anak-anak kami juga boleh semakin hari, semakin bertumbuh imannya kepada Tuhan, dan juga bertambah kepintarannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua sebagai guru-guru, sebagai orang tua, di dalam kami mendidik anak-anak didik kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Kau sediakan buat kami pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Deborah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri mungkin ya Bu Mita ya kita foto dulu ya. Lalu mungkin dibuka kameranya, lalu Pak Novel tadi bersedia ya, boleh ya dibagi ya materinya Pak ya. Boleh, silakan Bu. Oke. Jadi nanti yang berminat mohon berikan alamat email di kolom chat atau hubungi kami di sekolah. Nanti kita email bahan materinya Pak Novel ya. Oke. Baik, apakah kita semua sudah siap? Sudah buka kamera? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita keluarkan senyum paling baik itu bersama Pak Novel, halaman pertama ya. Saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Ya, terima kasih yang sudah buka kamera. Ini papanya Sean. Pak Leo belum buka. Oh ya, terima kasih Pak Leo. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih yang untuk tamu-tamu yang sudah hadir kepada webinar kali ini. Halaman ketiga, boleh buka kamera? Ada Ibu Indri, ada mamanya Catherine, ada Pak Pranata, ada mamanya Lionel. Boleh buka kamera? Ada Bu Frida. Kita foto ya. Oke. Baik, Ibu Mita, foto session sudah selesai. Saya kembalikan kepada Bu Mita. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di webinar ini. Kiranya webinar ini juga bisa memberkati Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih juga buat Bapak Novel dan seluruh pihak yayasan yang sudah hadir. Terima kasih, semangat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Pak Novel, terima kasih ya Pak Novel. Baik Bu, terima kasih. Novel. Thank you, Sasmita. Bapak Ibu boleh lihat, tapi yang kita tunggu dulu ya. Kita panitia tunggu dulu.